mencuri. Jadi dalam hukum Islam niku siapapun yang mencuri niku tangannya dipotong apabila menetapi dengan syarat-syarat. Karena mencuri niku nopo? Mencuri niku secara bahasa mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Tinji kok bandane wong liya dengan cara sembunyi. Atau dalam segi syara ahdul mal khufyatan zulman min khirzi mislihi. Sing dinamakan mencuri sarikoh niku mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara zulman, cara yang tidak dibenarkan. Nah, niku jenenge mencuri. Tur pengambilannya min khirzi mislihi, di tempat penyimpanan barang-barang yang sesuai. Mungkin dipun jelasaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuqta'u lan den potong apa yadus sariki tangane wong kang nyolong, tangane pencuri bisalah sati syaraita kelawan telu pira-pira syarat. Di tangan pencuri niku akan dipotong apabila menetapi 3 syarat. Sing pertama ayyakuna yen to ana sapa sarik wong sing nyolong iku balighun wis balik akilan tur duweni akal. Pencuri niku dipotong tangane apabila pencuri niku wis duweni akal tur pun balik. Wingi dipun jelasaken balik niku lek laki-laki 15 tahun, lek putri sekitar 9 tahun. Niku jenenge akil balik. Wa ayyasrikalan yen to nyolong sapa wong utawa sarik nisoban ing sak nisab. Qimatuhu kang utawi regane nisab iku rubu dinarin, seperapate dinar. Pencuri niku dipotong tangan apabila dia mencuri yang dicuri niku senilai atau yang dicuri niku sudah memenuhi nisabe pencurian. Dan nisabe pencurian niku qimatuhu rubu' dinarin. Yang dicuri niku apabila dinilai niku senilai dengan 1/4 dinar. Dinar niku uang Timur Tengah, uang logam emas. Nek dinilai dengan dinar niku meh sami kalian dolar. Jadi saged munggah saged medun. Dolar niku lek larang bisa 1 dolar bisa 14.000, lek pas medun bisa sampai 10.000. Niku 1 dolar. Lek dinilai dengan rupiah. Tapi dinar niku ya sama dengan dolar. 1 dinar niku kalau melihat tahun 2021 1 dinar niku sama dengan lek diuangkan rupiah dinilai dengan emas sama dengan 4,45 gram emas. Niku 1 dinar. Lek 1 gram niku senilai 800.000 emas murni. Berarti 1 dinar sama dengan 8 kali 4 ditambah setengah. Pinten? Di 800.000 atau 900.000 kali 4 niku 1 dinar. Berapa niku? Nah, nisabe pencurian, kapan pencuri niku mencuri senilai dengan 1/4 dinar, maka kalau itu diterapkan hukum Islam, tangannya akan dipotong. Berarti sekira kurang lebih 1 juta kurang sedikit. Gitu. 4,45 gram emas. 1/4 niku. Iku nisabe pencurian. Nah, saat niki lek pencurine lek kurang dari niku ya ndak dipotong tangannya. Lek cara hukum Islam. Lek nyolongin sampai jutaan ya dipotong tangannya. Sekarang seringkali wong misalnya nyolong wedhus harganya berapa? Lebih dari 1/4 dinar. Seringkali wedhusnya hilang, pitike hilang. Ayam niku jago seharga 100.000 misalnya. Lek jagone kathah, lek nyolong ping bolak-balik apabila dinilai niku cukup setengah 1/4 dinar napa mboten? Ya, 1 dinar sama dengan 4,45 gram emas. Pun. Lek sing dicolong manuk regane 2 juta, ya sami. Pun niku melebihi nisab. Syarat sing ketiga, pencuri niku bisa diterapkan hukum Islam kalau memang negara kita niku negara Islam. Dia niku mencuri min khirzi misli saking simpenan padane
masruk utama. Dia mengambil dari tempat penyimpanan yang sesuai. Nopo kalau dia mencuri kambing berarti kambing tersebut diletakkan di kandang. Kalau dia mencuri sepeda motor berarti sepeda motor niku diletakkan di dalam rumah. Kalau dia mencuri perhiasan berarti perhiasan niku diletakkan di dalam lemari. Nek perhiasannya sampeyan dideleh ngemper, kalau ada pencuri maka pencuri itu tidak bisa dihukum. Karena nopo? Penyimpanannya tidak sesuai dengan hartanya. Kecuali kalau penyimpanan niku pada waktu kalau panjenengan pergi membawa barang-barang berharga, misalnya nggawa perhiasan pas lunga haji bawaannya berjuta-juta, maka harta niku dianggap di dalam penyimpanan yang sesuai apabila harta niku diletakkan dan diawasi. Misalnya kalau nggawa tas besar, tasnya niku isinya 10 juta dan itu tidak diletakkan di dalam penyimpanan tapi di dalam masjid atau di serambi masjid atau di lapangan, diletakkan ini bisa dianggap dalam penyimpanan kalau memang itu diawasi. Lek ora diawasi sampean nggawa barang berharga tapi enggak diawasi, kalau diambil pencuri maka pencuri itu bebas dari hukuman had, hukuman pemotongan tangan dalam hukum Islam pun. Atau harta tersebut diawasi tapi yang mengawasi bukan orang yang sesuai. Misalnya hartanya zaman pasrahnya bocah cilik, nah yang mengawasi anak kecil maka itu bukan termasuk khirzi mislihi, bukan termasuk di dalam penyimpanan yang sesuai. Sampai nggawa sepeda motor moro-moro dideleh tengah dalan ora di tempat nih semek diblusuk neng Tegalan dilalah enek maling, maka maling itu apabila diterapkan hukum Islam, pencuri itu tidak dianggap mencuri di dalam khirzi mislihi, sehingga penyimpanannya napa, penerapan hukum Islam tidak bisa diterapkan potong tangan. La milka kang ora ana milik iku maujud lahu keduwene sarik fihi ing dalem masruk. Jadi pencuri niku bisa diterapkan hukum Islam, dipotong tangannya apabila dia mengambil dari tempat atau penyimpanan yang sesuai dan tidak ada milik baginya. Artinya pencuri niku tidak mempunyai hak milik terhadap harta yang dicuri. Wala subhatalan ora ana subhat iku maujud fi malil masruki ing dalam bondo kang den colong minhu saking al, dan tidak ada subhat di dalam harta yang dicuri. Terus tapi lek niku ada kerjasama, misalnya kula duwe duit 10 juta kerjasama dengan si A berarti 20 juta, saya mencuri dan itu juga milik saya, hukum Islam tidak bisa diterapkan karena juga punya hak milik. Wa tuqta'ulan den potong min apa yaduhu tangane sarik al yumna kang tengen. Dikala sudah mencuri maka pencuri tersebut apabila diterapkan hukum Islam tangannya yang kanan niku dipotong. Nah, dipotong kayak ning ngene Arab Saudi. Teng Arab niku pencuri dipotong. Katanya niku ceritane wong haji-haji kathah sanget wong sing tangane tugel, sikile tugel potol niku kathah keranten di sana menerapkan hukum Islam. Lek motong mim mafsulil qoi saking ugel-ugel napa sendi pergelangan. Jadi pergelangan niki lho, ugel-ugel niki lho. Dipotong tangannya. Jadi lek ning Arab Saudi kok mencuri ya niku dipotong tangan dari pergelangan. Fa in saraka mongko lamun nyolong sapa sarik sanian kelawan ambal kaping pindho, apabila dia mencuri mengulangi yang kedua kali mongko kutiat mongko den potong apa rijluhu sikile sarek al yusra kang kiwa. Apabila dia mencuri lagi yang kedua maka yang dipotong adalah kaki kiri. Kalau tadi tangan kanan, yang kedua kaki kiri, jadi selang-seling. Fa in saraka mongko lamun nyolong sapa sarik salisan kelawan ambal kaping telu, apabila
pencuri itu mengulangi yang ketiga, kutiat mongko den potong apa yaduhu tangane sarik al yusra kang kiwa. Maka apabila dia mencuri yang ketiga kali, maka tangan yang kiri niku dipotong. Jadi diselang-seling kanan kiri terus kiri kanan. Fa in saraka robian, fa in saraka mongko lamun nyolong sapa sarik robian kelawan ambal kaping 4, apabila pencuri niku mengulangi lagi sampai 4 kali, kutiat mongko den potong apa rijluhu sikile sarik al yumna kang tengen. Apabila mengulangi yang keempat, maka kaki yang kanan yang dipotong. Jadi habis. Mencuri pertama tangan kanan, yang kedua sikil kiri, mencuri yang ketiga tangan kiri, yang keempat kaki kanan. Jadi habis. Tangane loro entek, sikile habis. Niku kalau mengulangi lagi. Fa'in saroko mongko lamun nyolong sapa sarik, apabila dia mencuri lagi wis tangane entek sikile habis kok masih mencuri, ba'da dzalika dalam sawise mengkono-mengkono kaping 4, uzira mongko den takzir sapa sarik, maka dia akan dibuat kapok. Sapa yang membuat kapok? Ya pemimpin pemerintah Islam. Dengan cara apa? Wakila lan den aturake yuk talu den pateni sapa sarik sobron kelawan perlahan-lahan. Kalau masih saja mencuri, dia ditakzir atau bahkan dibunuh secara pelan-pelan. Setelah pencurian itu tiba hukumnya berat. Wis bolak-balik panggah nyolong ae. Teng mriki niku wakila, teng mriki ya harus ditakzir. Pemerintah yang harus mentakzir. Panjenengan ra oleh. Nek pancen ada saksi, ada bukti, ya harus lapor tengene pemerintah. Ben pemerintah yang menghukum. Nah, di Indonesia ya pemerintah ya an. Di dalam hukum Islam yang melaksanakan hukum takzir, potong tangan itu juga pemerintah. Tidak boleh main hakim sendiri mboten bareng.